Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan, dosen program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam mata kuliah manajemen keuangan dengan topik manajemen persediaan. Video learning kali ini merupakan bagian pertama dari bab manajemen persediaan, nanti akan dilanjutkan dengan bagian kedua. Saudara, persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi, tergantung dari jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus akan mengalami perubahan. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja. Yang pertama, karena jumlah persediaan paling besar dibandingkan dengan modal kerja lainnya. Persediaan merupakan modal aset yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus akan mengalami perubahan. Kemudian, persediaan itu tingkat likuiditasnya paling rendah. Persediaan diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha. Secara umum, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, saudara, jenis-jenis persediaan pada ketiga perusahaan tersebut juga akan berbeda. Di dalam perusahaan jasa, itu biasanya hanya ada persediaan bahan habis pakai, misalnya bahan habis pakai kantor. Kalau di dalam perusahaan dagang, sudah ada yang namanya persediaan barang dagangan. Sedangkan di perusahaan manufaktur, persediaannya akan lebih kompleks, di mana ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Manajemen persediaan adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan yang baik harusnya mampu mengurangi biaya. Saudara, manajemen persediaan itu akan mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil. Kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan dana, laba. Semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Apa yang terjadi jika persediaan terlalu tinggi? Saudara, ketika persediaan terlalu banyak, maka tentunya biaya simpannya juga akan tinggi. Biaya bunga akan tinggi ketika persediaan tersebut mungkin dibeli secara kredit. Jika investasi dibiayai modal asing, maka biaya bunganya akan lebih tinggi lagi. Dan jika investasi dibiayai oleh modal sendiri, maka akan ada opportunity cost. Jika persediaan terlalu banyak, biaya pemeliharaan di gudang juga akan lebih tinggi. Apabila ada kerusakan, kualitas yang menurun, dan
barang tersebut aus, tentu akan berdampak kepada adanya kerugian. Persediaan yang terlalu tinggi akan memperkecil laba perusahaan. Sebaliknya, saudara, jika persediaan terlalu rendah, maka proses produksi akan terganggu karena perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Misalnya suatu ketika perusahaan akan berproduksi, ternyata jumlah persediaan bahan bakunya terlalu rendah atau bahkan kosong, maka pada saat itu tentu proses produksi akan terhenti. Ketika persediaan terlalu rendah, penjualan akan turun karena perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Market share-nya juga akan turun dan dampak akhirnya tentu adalah laba yang menurun pula. Saudara, fokus pengelolaan persediaan. Untuk fokus pada pengelolaan persediaan ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu berapa banyak waktu yang harus dipesan, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, dan kapan sebaiknya persediaan dipesan. Kemudian biaya persediaan. Saudara, biaya-biaya yang berhubungan dengan persediaan itu ada beberapa. Yang pertama adalah biaya penyimpanan persediaan. Kemudian biaya pengadaan persediaan, biaya persiapan produksi, dan biaya akibat kekurangan persediaan. Nah, kita lihat biaya persediaan. Jadi biaya persediaan itu meliputi ada biaya simpan dan ada biaya pesan. Biaya simpan yaitu biaya untuk menyimpan atau menjaga atau merawat persediaan. Misalnya biaya sewa gudang. Jadi banyak ya perusahaan itu yang gudangnya bukan milik sendiri tapi menyewa. Kemudian karena ada gudang tentu ada biaya penjaga gudang, ada biaya listrik gudang, biaya asuransi, biaya peralatan untuk perawatan. Kemudian biaya pesan itu adalah biaya yang timbul selama proses pemesanan. Misalnya biaya administrasi pemesanan, biaya proses pesan, dan biaya bongkar muatan. Saudara, sedangkan untuk biaya persediaan itu meliputi yang pertama adalah biaya penyiapan, yaitu biaya yang timbul untuk menyiapkan mesin atau proses produksi. Misalnya, biaya untuk membersihkan dan menyiapkan mesin, servis atau setting mesin, dan sebagainya. Kemudian, biaya kehabisan bahan. Jadi kalau bahan habis, maka akan menimbulkan biaya pula, saudara sekalian. Di antaranya adalah biaya karena kehilangan penjualan, biaya karena kehilangan pelanggan, dan selisih antara harga beli antar harga supplier, dan eceran. Biaya simpan. Yang termasuk biaya simpan itu adalah sewa gudang, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, biaya modal yang tertanam dalam inventory, biaya pajak, dan biaya asuransi. Sedangkan besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata dan berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan, yaitu dari jumlah rata-rata. Saudara, sedangkan biaya pesan itu terdiri dari biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, dan biaya proses pembayaran kepada supplier atau pemasok.
Apa sih manfaat investasi pada persediaan? Saudara, manfaat investasi pada persediaan yang pertama adalah memanfaatkan diskon kuantitas. Jadi, semakin banyak persediaan yang dibeli, itu biasanya akan semakin tinggi diskon yang diberikan oleh pemasok. Menghindari kekurangan bahan, kemudian manfaat pemasaran dan karena spekulasi. Saudara, di sini ada rumus untuk menghitung tingkat perputaran persediaan barang dagangan. Yang pertama untuk inventory turnover, ya. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan persediaan. Nanti akan diketahui berapa kali sih perputaran persediaan barang dagangan. Semakin tinggi inventory turnover ini berarti semakin cepat barang itu berputar. Semakin sering, itu artinya semakin baik, ya. Inventory turnover bisa juga dihitung dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Kemudian hari rata-rata barang disimpan di gudang ini adalah 360 dibagi dengan inventory turnover yang sudah dihitung sebelumnya. Saudara, 360 ini adalah asumsi jumlah hari dalam setahun. Ada juga pengarang yang menggunakan angka 365. Ya, hari rata-rata barang disimpan di gudang itu akan lebih baik semakin kecil semakin baik. Biasanya kita akan bandingkan dengan perusahaan sejenis. Saudara, cara pengadaan barang itu ada beberapa. Yang pertama, jumlah keseluruhan dibeli secara sekaligus, ada yang dibelinya secara bertahap, ada pembelian dengan IOQ, dan ada dengan just in time. Kelak kita akan mempelajari bagaimana cara pengadaan bahan atau pembelian dengan IOQ dan GIT. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan video learning berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap sehat anak-anak dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.